Tim Yamaha MotoGP mengakui penyesalan setelah balapan yang sulit diterima oleh Fabio Quartararo pada MotoGP Inggris 2025. Quartararo telah mampu menjalani balapan yang hebat di sirkuit Silverstone, Inggris pada minggu kemarin. El Diablo berhasil memimpin balapan dengan sangat nyaman, usai unggul lebih dari 5 detik di depan. Namun, petaka terjadi saat memasuki lap ke-12 dari total 19 lap yang dilangsungkan. Motor YZR-M1 milik Quartararo mengalami kerusakan pada bagian belakang, yakni perangkat ketinggian atau ride height device ketika dirinya memasuki tikungan. Quartararo tampak begitu terpukul dengan kerusakan teknis pada motornya. Penyesalan yang sangat dalam dirasakan oleh juara dunia MotoGP 2021 itu. Bagaimana tidak? Kemenangan yang seharusnya dapat diraih harus sirna saat balapan menyisakan 7 putaran lagi. Direktur Tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregali, menjelaskan bahwa insiden yang dialami Quartararo adalah masalah yang tidak biasa. Meregali bahkan menyebut Quartararo membuat balapan seakan-akan seperti sesi kualifikasi dengan kecepatan yang ditunjukkan di lintasan. Balapan berlangsung tidak seperti yang diharapkan dan sangat mengecewakan bagi Quartararo dan kru tim Yamaha. Namun, penampilan Quartararo memberikan titik terang bahwa progres yang dilakukan pabrikan garpu Tala itu berjalan dengan benar. Quartararo tersendiri mengakui bahwa balapan MotoGP Inggris 2025 memberikan harapan besar baginya. Ini adalah masalah yang tidak biasa dan sangat mengecewakan bagi Fabio, tim Yamaha, dan para penggemar. Kami hanya bisa mengatakan bahwa kami sangat menyesal karena masalah teknis dengan perangkat ketinggian belakang ini menggagalkan kemenangannya, ungkap Meregali. Namun ada hal positifnya di mana sekali lagi Fabio Quartararo bersinar dengan Yamahanya. Ini bukan lagi masalah yang berulang. Selama beberapa balapan, juara dunia MotoGP 2021 itu telah melakukan hal-hal hebat dengan motornya. Dimulai dengan pole position yang memecahkan rekor lap, lalu selalu bertahan di posisi teratas, sesuatu yang sudah lama tidak terjadi padanya sebelum tahun ini. Pecco Bagnaia mengalami kemunduran parah di MotoGP Silverstone akhir pekan ini. Setelah hanya finish ke-6 dalam sprint, rider Ducati Lenovo itu gagal finish lantaran crash di lap keempat. Hanya mengantongi 4 poin dari GP Inggris dan 0 poin dari GP Prancis. Juara dunia 3 kali itu kini tertinggal 72 poin dan semakin jauh dari pemuncak klasemen sekaligus rekan setimnya, Marc Marquez. Pada start pertama setelah Marquez, Pecco Bagnaia mengejar Fabio Quartararo dan memiliki feeling yang cukup baik. Dia sanggup menjauh dari pembalap lainnya. Ia juga merasakan performa ban belakang yang cukup bagus dan begitu juga dengan cengkeramannya. Karena ada cacaran oli dari motor Franco Morbidelli akibat keras saat bersenggolan dengan Alex Espargaro. Red flag dikibarkan dan balapan pun di restart. Namun, bagi Pecco Bagnaia, start kedua mengubah segalanya dan jalannya balapan justru berubah menjadi bencana. Ban belakang yang baru malah tidak memberikan performa yang diharapkan, yang terjadi justru sebaliknya. Setelah restart, banyak pembalap mengeluhkan kurangnya cengkeraman. Ducati mengikuti anjuran Michelin dan tetap menggunakan kompon yang sama, yakni medium, tetapi beralih ke ban baru yang sebelumnya sudah berada di penghangat ban untuk jangka waktu lebih lama. Pecco menekankan bahwa sit-up Desmose DC GP25 terus menimbulkan masalah dan faktanya bukan hanya baginya yang mengalami kesulitan. Gigi Jalingna dan teknisi lainnya mempertimbangkan apa yang tidak berjalan sesuai rencana. Motornya mirip dengan tahun lalu, tetapi cara kerjanya tidak sama. Mereka tidak tahu mengapa demikian. Mike mampu menyembunyikan masalah kami. Dia melakukan pekerjaan luar biasa pada motor kami. Itu akan menjadi balapan pertama di mana Ducati gagal naik podium setelah sekian lama, ungkap Bagnaia. Ironisnya, seandainya Fabio Quartararo tidak DNF karena masalah teknis, maka Ducati akan gagal meraih podium di GP Inggris tahun ini. Meski begitu, Pecco tetap mengambil sisi positif dari kegagalannya. Bagus, sekarang saya tahu potensiku. Saya tahu saya bisa memenangi balapan jika saya dapat mengembangkan feel yang baik pada bagian depan motor. Itu akan membuatku tenang. Saya harus dan ingin menang, kata Bagnaia. Lega,
Akhirnya Aprilia kembali memenangkan balapan MotoGP setelah sekian lama berikat Marco Bezzecchi di GP Inggris di Silverstone hari Minggu lalu. Mereka mampu menunjukkan bahwa Aprilia berada di jalur yang tepat. Sebagai informasi, sirkuit Silverstone sepanjang 5,9 km itu selalu menjadi trek yang cocok bagi Aprilia dan klaim tersebut berhasil dikonfirmasi sekali lagi setelah pada 2023 Alex Espargaro juga menang di sana. Massimo Rivola sangat mengapresiasi komitmen Marco Bezzecchi setelah kesulitan dalam beberapa pekan pertama. Rider Italia itu membuktikan dirinya sebagai pembalap handal untuk tim, baik di dalam maupun di luar lintasan. Rivola mengaku dirinya tidak terkejut dengan performa kuat Bezzecchi, di mana dia sudah melihat potensi besar pembalap Italia tersebut sejak tes pramusim di Thailand. Dulu rider berusia 26 tahun itu agak lemah di kualifikasi, tapi dalam dry race seperti di Jerez atau Le Mans dia kuat. Misalnya di Argentina, Bez sangat cepat tetapi terlalu agresif di tikungan pertama yang membuat balapannya berakhir dengan singkat. Ketika Rivola ditanya apakah kemenangan di Silverstone dapat mempengaruhi keputusan Martin, Rivola menjawab, "Itulah yang harus media tanyakan kepadanya. Kami menunggu jawabannya. Misi kami adalah memiliki motor terbaik sehingga dia akan menemukan motor pemenang saat kembali." Seperti diketahui, juara bertahan Martin mengumumkan bahwa dia akan menggunakan klausul keluar untuk mengakhiri kerjasama lebih awal. Rider asal Madrid Spanyol itu kecewa lantaran Aprilia dianggapnya gagal menghadirkan motor pemenang hingga seri ke-6 musim 2025. Meskipun dia baru berkompetisi dalam satu balapan di sprint Qatar dengan RSGP. Meski begitu, Rivola menyatakan simpatinya terhadap kondisi fisik dan mental Martin saat ini. Akan tetapi, Rivola juga mengkritik cara komunikasi yang dilakukan Martin dan banyaknya rumor liar di media. Rivola tidak menampik ada ketegangan setelah Martin mengeluarkan pernyataannya. Namun, dia yakin pada masa depan bersama dengan Martinator. Tetap saja, musim 2025 merupakan musim yang penuh tantangan bagi Aprilia. Pembalap Trackhouse Raul Fernandez yang digadang-gadang bisa menjadi pembalap referensi sejauh ini tampil mengecewakan dan rekan setimnya, Ai Ogura, cedera di Silverstone. Saat ini, Aprilia masuk ke grup konsesi C. Tapi dengan melihat performa mereka dalam balapan sejauh ini, bisa saja pabrikan Italia itu terperosok ke grup konsesi D. Menurut Rivola, masuk ke grup D bukanlah sesuatu yang buruk, justru bisa jadi peluang untuk berkembang lebih cepat. Terlepas dari hasil buruk di beberapa balapan pertama musim 2025, Rivola percaya bahwa mereka berada di jalur yang tepat dan kemenangan Bezzecchi merupakan sinyal penting baik secara internal maupun eksternal.